Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 16 Berasa Mimpi. Kinan langsung bangun. Ia kaget karena seorang pram sampai bersujud dengan begitu padanya. "Bangunlah, Mas," kata Kinan mengangkat pundak pram. "Maafkan aku." Lirih pram dengan air mata yang sudah meleleh. Kinan melihat sorot mata pram yang begitu banyak penyesalan, tulus dan kerinduan. Pram menunduk saat manik mata Kinan yang tajam melihat ke arahnya penuh dengan keraguan. "Aku berharap kau mau memulai denganku dan kedua anak kita, tetapi jika memang tidak mau, aku mohon jangan pisahkan aku dan si kembar dan aku akan berusaha melupakan perasaan ini." Lirih pram dengan begitu pilu. Grep, Kinan memeluk pram dengan erat bahkan ia menangis di pelukan pram. "Jangan menangis, aku mohon jangan menangis," kata pram dengan memeluk balik Kinan. Mereka berpelukan cukup lama bahkan mereka tak menyadari bahwa semua orang sudah berada di sana. "Mom, aku juga ingin dipeluk kalian," kata si kembar dengan mengejutkan kedua orang tuanya. Kinan langsung melepaskan pelukannya dan menunduk malu. Beda dengan pram, ia malah merentangkan tangannya dan si kembar langsung memeluk pram. Rafa mengajak Kinan berpelukan, mau tak mau Kinan juga memeluk si kembar. Disinilah mereka berada, di ruang tamu yang ada di suite room. Betran bahagia melihat pancaran mata Kinan yang bahagia. Apalagi melihat si kembar yang bahagia bertemu dengan dedinya. "Bagaimana keputusannya, nak?" tanya Betran dengan tegas. Ardian dan yang lainnya hanya mendengarkan saja tanpa menyela. Pram harap cemas dengan keputusan Kinan yang akan diterimanya. Ia masih berharap akan bersamanya, tetapi jika Kinan tidak mau ia tidak akan menolak. Kinan putuskan akan kembali dengan Mas Pram, "Ayah. Karena memang kita belum berpisah, belum ada kata talak dan cerai," jawab Kinan dengan menunduk. Hendra sangat bahagia mendengar ucapan dari Kinan. Karena ia yakin bahwa tuan mudanya akan berubah, tidak akan seperti sekarang yang jauh dari kata baik. "Terima kasih, aku akan persiapkan pesta yang sangat mewah. Dan aku akan mengenalkanmu dan anak kita pada dunia," kata Pram dengan binar bahagia. Lucy dan Nata yang baru saja datang dari arah dapur pun ikut duduk di samping suaminya masing-masing. "Ajaklah kedua orang tuamu ke rumah kami, nak," kata Nata dengan lembut. "Baik, Tante," jawab Pram dengan cepat. "Aku harap kau bisa menjaga adik dan keponakanku, jika terbukti kau menyakitinya lagi. Jangan harap kau akan bertemu mereka," kata Ardian penuh dengan penekanan. "Baik, aku akan menjaganya dan aku tak akan menyia-nyiakannya," jawab Pram sambil menatap Kinan dengan sayang. Kinan hanya menunduk saat mata tajam Pram menatapnya dengan lembut. "Saya akan membawa Mom dan Dediku besok, kalau begitu saya undur diri. Karena harus memberi kabar ini pada orang tua saya," kata Pram berpamitan yang mana membuat si kembar cemberut. "Loh, kalian kenapa manyun?" tanya Ander dengan polosnya. "Dad, bisakah kita ikut?"
kata Riva dengan nada merajuknya. Ander pindah duduk di pangkuan Ardian karena kesal diabaikan oleh saudaranya. Ardian dan Luci hanya terkekeh melihat wajah kesal Ander. Pram melihat Kinan yang menggelengkan kepalanya. Besok sayang, Dedi akan kesini lagi dan kita akan tinggal bersama dengan Momi. Kata Pram dengan lembut. Benarkah Mom? Tanya si kembar dengan antusias. Iya sayang, apa kalian bahagia? Tanya balik Kinan dengan memeluk si kembar. Sangat bahagia, Jawab si kembar dengan memeluk Pram bergantian. Setelah Pram dan Hendra pergi, mereka bergegas pulang. Sedangkan Ardian dan Luci mereka langsung ke bandara karena akan pulang ke negara P. Sayang jangan menyusahkan Oma dan Opa, oke? Kata Luci dengan memeluk Ander. Oke Mom, hati-hati ya. Balas Ander dengan tersenyum. Luci hanya mengangguk dan pergi dengan Ardian diantar supir Kinan. Sedangkan Kinan dan yang lainnya mereka langsung pulang. Sepanjang perjalanan Kinan menatap ke arah jendela dan sesekali tersenyum kecil. Mom, apa kau menyesal menerima kembali Dedi? Tanya Rafa dengan serius. Tidak sayang, Mom bahagia kok, Mom hanya berasa mimpi saja. Balas Kinan dengan mengelus kepala Rafa dengan sayang. Rafa dan Riva langsung memeluk Kinan dengan erat. Sesampainya di mansion, Kinan langsung menyuruh si kembar membersihkan badannya dengan dibantu Art. Kinan merebahkan tubuhnya di atas kasur king size-nya. Semoga kau benar-benar mencintaiku. Gumam Kinan dan saking lelahnya ia terlelap. Sedangkan Pram ia sedang menunggu kedua orang tuanya di bandara bersama Hendra. Perasaan Pram sangat bahagia sekali, bahkan senyuman tak pernah luntur dari wajahnya yang tampan. Terlihat jet pribadi keluarga Pram sudah lepas landas di bandara negara A. Terlihat Robert dan Wulan berjalan dengan tergesa-gesa saat melihat Pram dan Hendra di ruang tunggu. Ada apa nak? Kenapa meminta kita ke sini secepatnya? Tanya Robert saat sudah sampai di hadapan Pram. Pram memeluk Dedi dan mominya bergantian. Ia sangat bahagia sampai kelopak matanya sudah banjir dengan air mata. Hei San, kenapa? Tanya kembali Robert. Dad, aku menemukan Kinan dan anakku. Kedua orang tua Kinan memintaku ke sana besok dengan membawa kalian. Balas Pram dengan binar bahagia. Wulan yang melihat wajah bahagia putranya, langsung memeluknya dengan erat. Hendra juga merasakan kebahagiaan tuan mudanya. Tuan, Nyonya mari kita ke hotel saja dulu. Ajak Hendra dengan sopan. Mereka lalu mengikuti Hendra memasuki mobil yang sudah disediakan. Mereka beristirahat terlebih dahulu sebelum esok pagi menjemput kebahagiaan. Keesokan paginya, Kinan dan Nata sudah berkutat di dapur dari pagi buta. Mereka menyiapkan makanan untuk kedatangan keluarga Pram. Karena semalam Pram sudah memberitahu bahwa mereka akan datang pagi-pagi. Si kembar yang sudah bangun langsung mandi dan bersiap. Mereka sudah tidak sabar ingin bertemu dedinya. Mom, Oma, kata si kembar dengan girang. Kinan melihat anaknya sudah rapi dan wangi pun tersenyum. Wah, anak Momi sudah wangi begini.
kata Kinan dengan tersenyum lembut. Iya dong Mom, karena kita akan menyambut Daddy. Balas si kembar dengan semangat. Nata mendekat dan mengecup pipi cucu kembarnya dengan lembut. Oh iya, di mana Anda? Tanya Oma dengan bingung. Aku di sini Oma, jawab Ander saat baru datang dengan Art. Nata mengecup Ander dengan sayang, ia bahagia dengan ada ketiga cucunya yang sangat menggemaskan. Kinan bersiap dengan sederhana, bahkan jantungnya sudah berdegup kencang sejak tadi, senyum terukir di wajah cantiknya. Terdengar suara mobil yang baru saja tiba di kediaman Hutomo. Kinan semakin berdebar tak karuan, bahkan ia sangat gugup. Sedangkan di bawah Robert terkejut melihat sahabatnya ternyata orang tua dari menantunya. Wulan dan Nata berpelukan melepas rindu yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Sedangkan si kembar ia langsung memeluk Pram dengan semangat. Ayo duduk. Ajak Nata dan mereka duduk di ruang tamu. Nak panggil Mommy kalian. Kata Nata kepada Riva. Baik, Oma. Balas Riva dengan antusias. Pintu terbuka dan muncullah Riva dengan senyuman di bibirnya. Mom, ayo, Daddy sudah sampai. Kata Riva dengan menggandeng tangan Kinan. Ayo sayang. Balas Kinan dan mereka keluar kamar dengan beriringan. Pram melihat Kinan yang begitu cantik, bahkan ia sampai menganga melihat kecantikan Kinan yang alami. Robert menepuk paha Pram supaya kesadarannya kembali. Pram langsung tertunduk malu saat manik matanya melihat orang tua Kinan yang tersenyum. Baiklah, mari silakan apa yang akan kalian sampaikan pada kami, kata Bertrand dengan tegas. Lalu Pram dan Robert menceritakan semua masalahnya, dan bahkan Pram mengakui kesalahannya. Bertrand, Nata dan Kinan mendengarkan semuanya dengan diam tanpa menyela sedikit pun. Sedangkan si kembar dan Ander sedang bermain di belakang dengan Hendra. Di ruangan tersebut berubah menjadi seperti pengadilan. Dengan Bertrand yang sudah menahan marah. Karena dengan beraninya putri mereka difitnah oleh adik tirinya. Setelah Pram menceritakan semuanya, di ruangan tersebut langsung hening tanpa ada yang bicara sedikit pun. Bahkan Kinan dan Pram sama-sama tertunduk dengan wajah yang sulit diartikan. Baiklah, siapkan resepsi yang mewah untuk pernikahan ulang kalian. Dan saat itu juga aku akan mengumumkan bahwa Kinan adalah putri kandungku. Kata Bertrand dengan tegas. Dan ingat jika sekali lagi kau menyiksa bahkan membuat putriku menangis. Aku akan membawa pergi dari kehidupanmu. Kata Bertrand kembali dengan sorot mata yang tajam. Baik Om, aku akan selalu membuat putri dan cucu Om bahagia. Bahkan aku sendiri yang akan menghukum diri ini bila terjadi sesuatu pada mereka. Balas Pram dengan tegas. Bertrand tersenyum kecil dengan jawaban yang dilontarkan oleh Pram. Sudah nanti lagi bahasnya, ayo kita makan dulu, aku sudah memasak banyak. Ajak Nata dengan tersenyum. Mereka hanya mengangguk saja dan mengikuti langkah Nata ke ruang makan. Kinan pergi ke halaman belakang untuk memanggil Hendra dan anak-anak. Riva, Ander ayo makan dulu nak, ajak Om Hendranya. Kata Kinan sedikit berteriak.
Siap Momi, balas si kembar dan Ander dengan teriak. Setelah mereka selesai makan siang, mereka melanjutkan obrolan yang tertunda. Hampir sore mereka baru selesai mengobrol dan mereka memutuskan untuk bersantai dahulu. Apalagi Wulan dan Robert masih rindu dengan kedua cucunya. Kinan dan Pram duduk di gazebo belakang. Apa kamu tidak keberatan jika sudah menikah lagi nanti? Kita tinggal di rumah yang dulu? Tanya Pram hati-hati. Kinan melihat Pram dengan wajah biasa saja, tak menampilkan wajah ragu ataupun tak suka. Iya, tak apa mas. Balas Kinan dengan lembut. Sekali lagi maafkan aku ya. Kata Pram dengan tulus. Kinan menatap manik mata Pram yang terlihat begitu tulus. Aku sudah memaafkannya mas. Ya walaupun masih terasa traumanya, tapi aku tak bisa bohong. Bahwa selama ini aku menunggumu. Balas Kinan dengan malu. Pram tersenyum. Ia bahagia karena cintanya tak bertepuk sebelah tangan seperti apa yang ia pikirkan. Kalau begitu aku pulang dulu ya. 2 hari lagi kita akan menikah ulang dan aku akan selalu membuat kalian bahagia. Kata Pram dengan tegas. Kinan hanya mengangguk sambil tersenyum. Lalu mereka pergi ke ruang tamu di mana keluarganya berada. Si kembar masih anteng main bersama nenek dan kakeknya. Mereka bahagia karena melihat wajah mominya penuh dengan senyuman. Kenapa cucu nenek senyum-senyum begitu? Tanya Wulan penasaran. Kita bahagia nek. Lihatlah wajah momi selalu tersenyum, tidak seperti dulu yang selalu murung. Balas Rafa dengan semangat. Bersambung.